Lalu sih ada model pembangunan Birdal gitu. Ada cumulative causation yang di mana suatu kebijakan atau pembangunan industri di suatu wilayah menjadi stimulus untuk lebih meningkatkan intensitas dan kecepatan pertumbuhan pembangunan. Nah, misalnya pembangunan lagi berjalan kayak gini. Nah, setelah ada kebijakan A gitu. Nah, pembangunannya makin naik lagi, lebih cepat. Lalu spread and or trickle down effect sama aja ya. Jadi ini ketika pertumbuhan inti pembangunan ya, itu menyebar ke wilayah sekitarnya sehingga wilayah sekitarnya ikut menjadi wilayah yang maju. Lalu ada backlash effect ketika pertumbuhan inti pembangunan itu malah menyedot ya sumber daya wilayah di sekitarnya sehingga wilayah di sekitarnya yaitu wilayah periferi itu makin mundur. Lalu multiplier effect ya, makin banyak dana yang dikeluarkan untuk pembangunan, makin banyak hasil pendapatan nasional. Nah, di sini contoh cumulative causation, terutama di pembangunan industri di suatu wilayah. Jadi ada industri, otomatis industri tersebut menciptakan lapangan pekerjaan, baik itu konstruksi maupun pekerjaan di industri tersebut, baik itu seperti processing, manufaktur gitu, atau servisnya. Gitu ya. Jadi di daerah tersebut mulai banyak lapangan pekerjaan, ya di sana hingga karena banyak orang-orang pindah ke sana, gitu ya. Maka dibutuhkannya penyediaan penyediaan jasa-jasa seperti sekolah dan toko-toko. Nah, karenanya ini jasa makin banyak, populasinya makin banyak lagi, ya, karena orang fasilitasnya udah mulai bagus, maka orang-orangnya pendapatan meningkat, gitu ya. Lalu orangnya juga meningkat pendapatannya, pendapatan pemerintah setempat juga meningkat, gitu, karena pajaknya makin banyak yang ditarik. Nah, lalu juga karena banyak pendapatan, maka dapat pula dilakukan banyak pembangunan, gitu ya. Lalu sehingga area tersebut menjadi inti pembangunan. Tuh. Nah, karena tadi ya udah ada uangnya gitu untuk buat suatu pembangunan, bisa lagi uangnya dialokasikan untuk pembangunan di wilayah lain. Nah, lalu di sini ada tahapan pembangunan wilayah menurut Merdell Friedman, ya, core periphery. Satu, pre-industrial stage di sini belum ada pertumbuhan. Lalu ada period of rapid economic growth di mana economic core-nya itu bertumbuh pesat, ya, sehingga economic core dan periphery mengalami divergen. Dia itu memisah gitu ya. Kalau di grafik yang economic core naik, yang periphery turun gitu. Lalu ada regional economic convergence di mana economic core-nya pertumbuhannya mulai melambat, tapi periferinya mulai bisa menyusul pertumbuhan dari economic core. Ya, core di sini merupakan pusat pembangunan dan periferi merupakan wilayah pinggir di sekitar pusat pembangunan tersebut.